Kemudian kalau kita lihat, nah ini Ibrani kuno ya. Ibrani kuno saya coba cari kata aner itu langsung ketemu ternyata. KBD, jadi ada kaf. Kalau teman perhatikan ada kaf di sini. Telapak tangan, kemudian ada bed, yang kedua ini rumah. Yang ketiga dalet, ini pintu. Jadi pintu dengan engsel di atas. Karena ini konsepnya kan tirai sebenarnya. Pintu itu tirai. Makanya kalau di PB ada tirai bait suci itu ya maksudnya pintu. Pintu ke ruang Maha Kudus ya. Itu dalet. Jadi tirai itu kan engselnya di atas. Nah, kabat. Nah, ternyata kata kabat di kamus kuno sudah muncul 3. Kalau teman-teman perhatikan ada 3 makna. Satu heavy di kanan ini, liver dan aner. Jadi 3 kata itu sudah muncul di dalam satu kamus Ibrani kuno. Kita perhatikan dia menerjemahkan begini: someone or something that is heavy in weight. Jadi seseorang atau sesuatu yang berat di dalam bobot. Berat di dalam bobot. Berat ini ya, benda ya. Tetapi juga berarti gak hanya itu. Ternyata ada kata wealth, kekayaan. Jadi seorang yang kaya itu punya konsep kabat gitu ya. Kemudian abundance, kelimpahan. Important, kepentingan. Nah, biasanya ini jabatan ya, orang yang penting. Nah, gitu. Terus respect. Nah, ini hormatnya di sini, respect. Jadi orang yang punya kehormatan, dia punya bobot, punya berat. Nah, ini kalau di Jawa cocok tuh. Bobot, bibit, bebet. Jadi dia punya pangkat, punya jabatan, punya harta. Lengkap banget ya. Punya wek, emas ya, punya kekayaan yang berat, memang berat. Literalnya berat, dihitung ya. Misalnya punya emas sekilo, lebih kaya daripada yang punya emas 1 gram. Nah, itu berat. Dia lebih berat, lebih kaya. Lebih melimpah gitu ya. Lebih penting. Kalau orang kaya pasti jadi orang penting. Namanya oligarki, di politik begitu ya. Hanya orang kaya yang bisa naik jadi pejabat. Oligarki. Respect. Nah, mau nggak mau orang kaya akan dihormati. Nah, nanti saya akan tunjukkan ini ada, kalau teman perhatikan, from, ini ada ternyata kata kabat itu ada kata dasarnya. Jadi di Ibrani modern tidak ada kata dasar yang lain, tidak ada, originnya tidak ada, tidak kelihatan. Tapi di Ibrani kuno ternyata di kamus ada apa? Ternyata ada kata K dan B, kap. Dari dia memaknai sebagai star, as abundant. Nanti saya tunjukkan khususnya ini ada apa lagi. Ternyata ada makna konkret kenapa stars, kenapa bintang gitu. Oke. Nah, di sini beberapa penggunaan kata yang terdata di kamus kuno, to be heavy, weight, well, important tadi sudah jelas. Tapi juga dilihat di penggunaan di KJV ada kata honor, glorify, heavy, burden, harden, glorious, sore, great, many, promote. Nah, sore, great, many, promote itu agak beda lagi ya. Great itu kemegahan, promote itu ya mempromosikan, many itu banyak. Sore itu sore throat itu kayak ini ya, penderitaan sebenarnya. Sore itu penderitaan yang berat. Terus kata kabat ada liver, the heaviest of the organ. Nah, kita ini nggak tahu, ini kamus Ibrani kuno sudah punya pemahaman organ yang paling berat. Apakah mereka punya ilmu bedah sehingga tahu oh ini paling berat, atau pemahaman medis saat itu bahwa ada organ khusus emosi yang disebut liver kabat ini, dan dianggap ini anggapan saja, berarti asumsi saja, heaviest of the organ yang paling berat, paling penting maksudnya. Karena kata berat di sini ada kata important tadi, penting. Gitu. Nah, ini bisa diteliti sendiri itu apakah orang Ibrani kuno atau Semitik kuno. Yang jelaskan ini sebelum Torah. Kalau Torah itu kan 1500, ini lebih tua. Berarti. Jadi penggunaan huruf protosinetik atau Semitik kuno itu lebih tua dari 1500 tahun yang lalu. Dan sudah ada pemahaman liver itu organ yang paling berat, the heaviest of the organ. Kemudian ada tambahan sufik prefik ya, KBD, ada tambahan waf dan t di sini, waf dan t. Jadi kalau kita baca dengan panduan ini ada KB, kita baca kap, W-nya kita baca O atau O, jadi kap dot. Nah, kap dot itu sifat, OT-nya jadi kata sifat ya, heavily, dengan berat, bersifat berat. Nah, gitu. Kemudian ini
keyboard. Ini ada waf di tengahnya, tapi D-nya. Nah ini bunyi akhiran T dan D nggak tahu di bahasa Ibrani. Kalau di kita kan sama ya. Murid itu bacanya, tulisannya D bacanya kayak T. Murid D dan murid T sama bacanya. Di sini keyboard atau keyboard. Kalau ini kan keyboard ya, kalau ini kan keyboard. Honor, kehormatan. Jadi ada tambahan waf jadi kata honor. Jadi konsep berat tadi itu ada honornya lebih perjelas dengan kata tambahan waf. Kenapa waf? Ya kita pakai coba analisa per huruf ya. Waf itu kan tiang patok, tenda gitu. Jadi sesuatu yang disebut honor, hormatilah, itu dipatokkan, dipukulkan, ditancapkan gitu. Saya menghormati sesuatu itu saya seperti sedang masang patok ke tanah. Kuat gitu. Berarti kan ini konsepnya mirip dengan kata mawet. Jadi maut ditambah w, waf, mawet, kemudian di Arab jadi w-nya dibaca o jadi maut gitu ya. Jadi maut jadi maut. Itu kalau saya terjemahkan begini. Maut itu mati, mawet itu kayak mati semati-matinya. Jadi mawet itu bisa diartikan mati kekalnya di situ. Jadi maut itu mati biasa, tapi kalau udah mawet itu mati yang benar-benar mutlak gitu ya, nggak ada lagi consideration, nggak ada lagi negosiasi gitu. Kalau udah mawet itu udah mati total. Di tambahan patok waf ini yang membedakan ya, ada akhiran o atau ya itu ya, waf dibaca o atau u. Kemudian kebodah, ini kita bisa baca dengan bantuan kamus. Jadi kalau ada dia dipenggal dengan strip seperti ini, kita anggap itu jeda ya. Kebodah, carries heaviness, glorious stately. Dia menekankan sifat karena ya, kebodahnya itu bersifat heavy, heaviness. Nah, oke, ini yang terakhir.